Oke, kita mulai langsung aja. Di sini aku bakal bukan ngejelasin sih, buat video tutorial lebih tepatnya, yaitu tentang input data dari KMZ ke dalam ArcGIS ya. Sebenarnya ini ada di buku saku. Kalau kalian lihat buku saku, baca buku saku itu ada di buku saku itu. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu atau kayak gimana, aku bakal ngejelasin ke kalian secara video ya. Nah, lebih enak melalui video. Di sini sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian, bentuk dari hasil ini adalah SHP atau bisa disebut juga dengan save file, nama filenya. Jadi kalau misalnya hasil dari Avenza itu kan bentuknya, hasilnya adalah KMZ ya kalau nggak salah, atau KML, aku lupa. Kalau nggak salah KMZ sih, hasil dari apa namanya, dari aplikasi Avenza. Nah, dari itu kan bentuknya KMZ, sementara kita buka di ArcGIS itu kita butuh format SHP. Caranya kayak gimana? Berarti kita harus punya diimport dulu datanya gitu. Cara import ya kita search aja, di sini ada search kan, atau pakai tools yang ini, diklik aja Ctrl F gitu. Kita pilih kita search aja KML, aku lupa nama toolsnya, KML to layer, ini kita pilih ya kan. Setelah kita klik KML to layer, ini di input KML filenya, kita pilih file KMZ-nya tadi. Di sini hasil KMZ-nya itu adalah Avenza Yapen, ya kan. Nah, setelah kita pilih KML-nya, terus kita pilih output penyimpanannya, kita taruh di tutorial ya, di folder tutorial. Kita buat folder baru aja. Di sini hasil Avenza, kalau udah kita add. Terus untuk namanya di sini aku udah Merauke deh, kita coba gitu. Ini nanti bebas ya, terserah sesuai dengan kabupatennya. Karena di sini aku mau ngolah datanya di Kabupaten Merauke, jadi aku namain Merauke di sini ya. Kalau udah tinggal diklik OK aja, terus kita tunggu hasilnya sampai proses importnya telah selesai dilaksanakan. Nah, kalau udah muncul ada checklist nih di pojok kanan bawah, KML to layer, itu berarti ini udah berhasil diekspor ya ke dalam SHP. Terus mana contohnya di sini kok nggak ada gitu. Nah, ini ada ya, ini bisa dengan diklik kanan aja, terus di zoom to layer. Ini dia, ini di Papua ya hasil KMZ-nya. Di sini ada Jayapura, di sini ada Kepulauan Yapen, di sini ada Merauke. Kebetulan kita bakal ngedit yang di Merauke gitu. Jadi di sini bentuknya ada yang garis, ada yang titik ya. Yang titik ini simbolnya kita ganti aja karena terlalu gede ukurannya. Cara gantinya tinggal di klik kanan aja di point, pilih properties, atau bisa dengan double klik aja di simbol ini. Di simbol ini kita klik, nanti dia bakal muncul simbol-simbolnya. Kita ganti simbol yang kecil aja, jangan terlalu gede. Kita buat simbol apa ya enaknya ya, segitiga aja kali ya, dengan warna merah. Segitiga merah, ukurannya 14 aja cukup. Dah, ini dia titik-titik survei kita kemarin pada saat di lapangan. Nah, di sini kan kita bakal mengisi atribut AOI Merauke ini. Kita bakal delineasi. Nah, sementara untuk AOI Merauke ini yang yang aku kasih ke kalian, itu kan belum ada field konflik, belum ada field sumber, belum ada field verifikasi dan seterusnya ya. Di sini belum ada. Tapi sebenarnya
aku juga punya SHP lain yang udah ada field-field itu tersebut. Kayak ini kan ada field coding, ada field verifikasi, ada very class, komoditas yang udah aku buat di sini. Jadi gimana cara kita buatnya? Itu dengan cara di add field ini, terus namanya kita sesuaikan. Tapi karena aku udah punya dasarnya di sini, jadi kita pakai load aja. Ya kan, cara loadnya itu seperti apa? Yang pertama ini AOI Capri. AOI Capri itu dia kosong ya, isinya nggak ada. Ini sebagai apa ya istilahnya? Sebagai panduan, acuan. Nanti AOI Merauke ini akan kita masukkan ke dalam AOI Capri. Itu caranya kayak gimana? Yang pertama di AOI Capri ini kita copy dulu ya. Setelah di copy kita paste lagi di dalam geodatabase ini, dalam file GDB ini kita pastikan. Terus kita klik OK aja gitu. Nah ini akan ada dua, ada AOI Capri dengan AOI Capri 1. AOI Capri itu adalah AOI Capri yang sebagai dasar awalnya tadi, sebagai contoh tadi. Nah AOI Capri ini backupannya gitu, ini backupannya kita ganti nama aja jadi AOI Merauke berarti. Karena nanti kan AOI Merauke kita kan kita masukkan ke dalam sini nanti ya. Nah kalau udah ini tinggal kita klik kanan, pilih load di sini, ya kan. Terus kita pilih load data. Setelah itu kita next aja. Nah di bagian input data ini kita pilih ini sesuai dengan AOI Merauke, letaknya di mana. Kita masukkan AOI Merauke-nya. Setelah kita masukkan AOI Merauke-nya, terus kita klik add di sini. Setelah itu kita next aja, terus kita next lagi. Nah di bagian ini kita harus menyesuaikan antara target field dengan matching source field-nya ini. Jadi kalau di sini ya Kap, berarti di sini juga Kap. Artinya kan kalau di sini kabupaten, di sini juga kabupaten kita pilih. Kalau di sebelah kirinya kecamatan, yang sebelah kanan juga kecamatan. Kalau sebelah kirinya Q, di kanan juga Q. Sebelah kirinya Q Reclass, sebelah kanan juga Q Reclass. Ini kita samain, jangan ada yang berbeda. Nah contoh kayak gini, ini ada HGU Reclass sebelah kiri, tapi yang kanannya non. Nah karena yang kanannya itu harusnya HGU Reclass, jadi kita pilih di sini yang HGU Reclass. Tuh yang nonnya kita ubah. Terus ini kita pastiin lagi, ini SU dengan SU, tipe dengan tipe, pemilik dengan pemilik, SK dengan SK. Nih tanggal terbit, di sini non, berarti ini harusnya tanggal terbit. Ini tanggal terbit. Sementara ini tanggal akhir, berarti di sini harusnya tanggal akhir. Nah, di sini ada guna usaha dengan guna usaha, S prior dengan S prior, luas HA, luas HA. Terus di sini ada sumber, coding, verifikasi dan seterusnya itu harusnya non, di non kan aja karena kan emang belum kita isi sama sekali ya. Yang AP ini juga kita non kan aja. Ini kita non, pilih non juga, ini juga non. Udah. Jadi dari luas HA ini ke atas itu diusahain sama, tapi mulai dari bagian sumber itu kita isi non semua, non 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 semua ya. Sumber dari sumber ini ke bawah. Kalau udah kita klik next aja, terus kita pilih load all of source data, terus kita next. Setelah itu kita klik finish. Kita tunggu hasilnya. Nah kalau misalnya udah selesai, AOI Merauke ini tinggal kita drag aja ke sini. Kita pilih aja ini drag. Dia udah otomatis akan keisi atributnya. Ini dengan ada field-field yang kosong ini, nol ini. Dari sumber data, coding, verifikasi, dia udah ada fieldnya, tapi isinya masih nol yang nanti bakal kita isi. Kenapa di sini masih AOI Capri namanya? Karena itu adalah backupan dari sini tadi. Kan ini tadi awalnya namanya AOI Capri ya. Terus kita ganti rename di sini AOI Merauke. Tapi waktu kita drag ke sini itu namanya tetap AOI Capri.
caranya kayak gimana supaya ini namanya berubah? Gampangnya tinggal diklik kanan aja di sini, terus kita pilih properties. Nah, di bagian general di sini, layer name-nya ini kita ganti jadi AOI Merauke. Kalau udah kita klik OK aja. Udah, berarti ini udah AOI Merauke-nya. Yang ini udah kita nggak butuhin lagi, tinggal kita remove aja. Terus untuk yang polyline ini kita matiin aja, nggak apa-apa, karena kita butuh titik-titik sebaran poligon, titik surveinya sebenarnya. Sebenarnya dalam membuat delineasi ini aku butuh CHL sebenarnya untuk melihat isi-isi dari titik ini. Tapi kan di sini aku nggak dapet CHL-nya ya, belum ada CHL dari kalian. CHL itu isinya yang ini loh. Ntar aku cari dulu ya. CHL itu adalah yang bentukannya, bukan yang ini file. Nah, yang bentuk formnya kayak gini, yang kalian buat pada saat di lapangan. Di sini kan ada titik pengamatan, ada desa, kabupaten, tanggal inventarisasi, nama petugas. Terus di sini ada jenis penggunaan tanahnya apa gitu kan. Ada perkebunan, kebun campuran, hutan, semak lainnya. Terus ada komoditasnya juga gitu. Hingga ada konflik dan catatan di sini. Nah, jadi kita kembali ke ArcGIS-nya ya. Di sini kan hasil survei kalian kan yang bentukannya titik ini ya, segitiga-segitiga ini ya. Nah, itu kalian zoom aja ke salah satu titiknya. Ini kita taruh di bawah aja biar kelihatan ya. Uh, yang AOI Merauke itu di bawah di sini. Oh, ini kenapa masuk ke dalam sini ya? Ini kita remove dulu. Yang ini kita remove dulu. Terus kita drag ulang aja ke sini. Atau ini di ungroup. Ya. Yeah. Nah, ini kan kemarin hasil survei kalian ya. Aku tahu kalian ke sini gitu kan, ke pabrik PT Dongen Prabawa ini. Berarti ini satu poligon di sini itu seluruhnya milik PT Dongen Prabawa gitu. Nah, cara delineasinya kayak gimana gitu? Delineasinya gampang sebenarnya, tinggal kalian klik kanan aja di AOI-nya. Terus kalian pilih edit feature, kalian pilih start editing. Setelah itu klik continue. Setelah kalian start editing, jangan lupa kalian ganti ke bagian select feature yang ini ya. Ini. Klik yang ini, select feature ini. Terus kalian klik poligonnya yang di sini, di titik sini gitu. Setelah itu kalian klik kanan di sini. Kalian open attribute table. Nah, di open attribute table ini di sini ada bagian yang show selected record ini. Kalian klik di sini. Setelah itu kalian pergi ke bagian verifikasinya. Di bagian ini, di sini. Setelah luas HA. Ini kan ada sumber data, ada coding, ada verifikasi, vericlass, komoditas dan seterusnya. Ini kan masih nol ya. Nah, ini kalian isi sesuai dengan CHL. Nih, kalau misalnya untuk sumber data itu ada dua opsinya. Kalau enggak sumber data yang lapang atau sumber data survei. Salah. Sumber data interpretasi atau lapang atau survei. Kalau interpretasi itu artinya adalah untuk poligon-poligon yang enggak kalian survei. Contohnya kayak di sebelah sini ya.
Yang ini kan poligon di sini kan nggak ada titik surveinya ya. Nah berarti di sini kalian isi sumber datanya interpretasi nanti. Tapi kalau untuk di sini di titik ini kan kalian datangin tuh dan ada titik surveinya. Nah karena ada titik surveinya berarti sumber datanya di sini kalian isi survei berarti survei. Nah untuk codingnya sendiri itu sesuai dengan struktur basis data. Ini aku nggak terlalu hafal juga struktur basis datanya. Jadi aku mau buka apa namanya struktur basis datanya dulu, dikoneksikan dulu ke internet karena struktur basis datanya adanya di website datanya. Setelah tersambung kita buka internetnya di bagian struktur basis data. Mana ya? Ini dia. Kebetulan agak lama ya struktur. Oh ini dia. Udah kebuka di bagian database-nya. Nah ini ada coding, verifikasi, very class, sumber data dan seterusnya kan. Untuk sumber datanya tadi ada dua opsinya, survei atau interpretasi. Sementara untuk struktur basis data selanjutnya itu ada coding, verifikasi dan very class. Nah coding itu mengikuti verifikasinya gitu. Jadi apabila di verifikasinya itu sesuai dengan data CHL ya kita lihat ya jenis penggunaan tanah ini. Nah jenis penggunaan tanah ini artinya dia tanya bagian verifikasinya ini gitu. Jadi kalau kalian isi di CHL-nya jenis penggunaan tanahnya adalah perkebunan, misalnya nih yang A ini yang kalian isi di lapangan, gitu kan. Misal yang kalian isi di lapangan itu yang A, berarti pada saat di ArcGIS-nya di sini bagian verifikasi kalian tulisnya adalah apa namanya? Di sini kalau untuk perkebunan itu ada 4 pilihan. Ada perkebunan besar yang sudah produksi, ada perkebunan besar belum produksi, perkebunan rakyat sudah produksi, dan perkebunan rakyat belum produksi. Jadi apabila dia bentukannya penggunaan tanahnya adalah perkebunan, berarti ini kalian isi antara keempat itu. Apakah dia perkebunan besar atau perkebunan rakyat, apakah dia sudah produksi atau belum produksi. Nah, apabila dia cara tahunya dari mana, perbedaannya kayak gimana? Perbedaannya itu gampang untuk nyari perbedaannya. Perkebunan besar dengan rakyat itu dapat dipilih apabila dia dimiliki oleh perusahaan, itu artinya dia perkebunan besar. Sementara kalau misalnya dia dimiliki oleh petani, oleh rakyat gitu kan, oleh apa namanya orang biasa bukan milik perusahaan, berarti dia perkebunan rakyat gitu. Berarti kalau untuk kasusnya di sini, ini kan kalian survei ke sini ya, dan ini dimiliki oleh kantor PT Dongin Prabawa ya kan. Nah berarti ini adalah merupakan uh, perkebunan besar. Nah pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah produksi atau belum? Itu dapat kalian lihat dari CHL kalian juga. Itu di bagian yang di sini di nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini. Ini ada pertanyaan produksi apakah sudah atau belum. Nah, kalau misalnya pada saat mengisi CHL itu jawabannya adalah sudah terisi, ya kan? Berarti di ArcGIS-nya di sini berarti ditulisnya adalah perkebunan besar sudah produksi. Gitu. Jadi kita tinggal ketik aja di sini perkebunan besar sudah produksi. Nah, untuk codingnya sendiri itu kita lihat lagi di struktur basis data. Codingnya untuk perkebunan besar sudah produksi itu adalah nomornya 7120. Yang ini ya 7120. Berarti di sini codingnya kita ketik 7120 gitu. Sementara untuk very class-nya sendiri itu adalah kita lihat lagi di struktur basis data. Di sini kalau ada verifikasi very class-nya gitu kan. Kita cek. Jadi apabila verifikasinya adalah perkebunan besar sudah produksi, berarti very class-nya adalah perkebunan. Kita
kita balik lagi ke ArcGIS, berarti di very class-nya di sini adalah perkebunan. Oke, oke. Nah, untuk komoditasnya, pengisian field komoditas itu kita lihat dalam CHL. Itu di sini yang di pertanyaan nomor 2, apakah dia komoditasnya kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, teh atau lainnya gitu. Nah, ini dapatnya dari mana? Jawabannya itu dari pada saat kalian survei lapang. Jadi pada saat kalian survei lapang kan kalian tanya tuh ke petaninya gitu ya. Pak, ini komoditasnya apa di perkebunan ini gitu. Nah, kalau petaninya jawab, oh di situ ada kelapa sawit, Pak, gitu kan. Di sini perkebunan kelapa sawit gitu. Berarti kalian tulis di bagian ArcGIS-nya, di komoditasnya ini adalah kelapa sawit. Gitu. Oke. Kalau misalnya pada saat survei lapang, kalau apa namanya? Pada saat survei lapang ternyata komoditasnya lebih dari satu misalnya gitu kan. Nah, di sini kan ada catatannya ya, diisi dengan komoditas yang paling dominan. Bila lebih dari satu, maka ditulis hingga 3 jenis komoditas dengan urutan berdasarkan paling dominan. Contoh kopi, teh, kelapa gitu. Nah, untuk komoditasnya sendiri, misalnya di poligon tersebut itu ada campuran gitu kan dengan komoditas lainnya, nggak cuma ada ibaratnya mungkin ya, ini mungkin ya kemungkinan di tempat itu adalah kelapa misalnya. Ini misal aja gitu kan. Misal di tempat itu ada kelapa, terus dia ada juga kakao gitu, dan ada misal lainnya gitu kan. Lainnya itu bisa jadi komoditas lain seperti tebu misal. Jadi di daerah itu ada kelapa, kakao dan tebu, ya kan. Sementara yang paling dominan itu adalah kelapa di sana. Ini yang paling dominan di sana. Jadi di poligon itu, di apa, di bagian sini di daerah ini ternyata itu ada 3 komoditas gitu kan. Kalau ada 3 komoditas, artinya di komoditas di sini kita tulis ketiga-tiganya dengan urutan yang paling dominan tadi, yang paling banyak. Kita lihat di CHL kan, di sini kan ada kelapa, kakao dan tebu. Yang paling banyak itu kelapa. Nah, berarti kita tulis di ArcGIS-nya di sini, di komoditasnya itu kelapa, koma, eh, coklat atau kakao, koma, dan tebu gitu kan. Jadi penulisannya kayak gini untuk komoditasnya. Jadi kita tulis ketiga-tiganya di kolom komoditas ini. Kelapa, koma, coklat atau kakao, koma, tebu gitu. Ini yang kita tulis di sini. Nah, untuk komoditas utamanya, ya kan? Di sini kan nggak ada pertanyaan komoditas utama ya, tapi kan di sini kita urutkan ya berdasarkan yang paling dominan, itu yang pertama. Sementara di sini kan yang paling dominan adalah kelapa ya di contohnya. Berarti di ArcGIS-nya ini kita tulis di komoditas utamanya adalah kelapa. Gitu. Ingat ya, di komoditas utama ini harus diisi satu komoditas saja. Nggak boleh lebih dari satu. Jadi kalau misalnya di sini ada 3, untuk komoditas utama itu kita harus milih satu saja komoditasnya. Sementara lainnya kita taruh di komoditas lain. Berarti di sini kita tulis uh, coklat garing kakao, koma, tebu gitu. Nah, ini. Jadi seperti ini. Jadi di kolom komoditas itu kan tadi ada 3 komoditas ya di poligon ini, di daerah ini. Nah, jadi di komoditas utamanya kita isi kelapa, sementara 2 sisanya kita isi di komoditas lain. Gitu. Nah, untuk kolom produksinya itu kan karena berdasarkan hasil CHL-nya tadi sudah produksi ya, kita hasil wawancara. Berarti kita tulis di sini produksinya sudah. Nah, untuk penguasaan tanah itu kita lihat juga dari CHL, apakah dia apa namanya, penguasaannya dimiliki oleh
HGU atau non HGU gitu. Itu untuk penguasaan tanahnya. Ini didapat pada saat hasil survei lapang. Kebetulan karena apa namanya, di sini dimiliki oleh perusahaan, ya kan, untuk titik survei ini dimiliki oleh perusahaan, berarti penguasaan tanahnya itu adalah HGU karena dia dimiliki oleh perusahaan. Dan itu biasa didapatkan dari hasil survei sih. Pada saat ditanya hasil survei pasti dijawab juga itu HGU gitu jawabannya gitu. Ini didapat pada saat survei lapang ya. Nah, untuk jarak tanam ini itu ngisinya nanti aja, kita isi dulu yang lain. Oh, langsung isi jarak tanamnya ya. Untuk jarak tanamnya berarti kita isi sesuai dengan CHL gitu. Jadi kalau misalnya di CHL-nya, ya itu hasil wawancara dengan petani sih. Jadi tinggal kita klik aja, apa, kita ketik aja di sini di jarak tanamnya. Misal pada saat kita wawancara, kita tanya petaninya jarak tanamnya berapa pak. Nah, petaninya jawab jarak tanamnya itu 3 kali 6 meter. Karena jarak tanamnya 3 kali 6 meter, berarti kita tulis di sini jarak tanamnya 3, kita kasih spasi X spasi 6 spasi M gitu. Udah selesai gitu kita tulisnya. Nah, untuk perubahan komoditasnya sendiri itu apabila ada, kita lihat lagi berdasarkan hasil inventarisasi, ya kan, hasil CHL. Apabila ada perubahan komoditas berarti kita tulis ada, tapi kalau misalnya tidak ada perubahan komoditas di daerah itu berarti kita tulis tidak gitu. Ini misalnya kita hasil wawancara itu tidak, ya berarti di ARGIS-nya kita tulis saja perubahan komoditasnya tidak. Nah, untuk jenis petaninya itu dilihat dari hasil lapang juga gitu kan. Itu kita sesuaiin. Misalnya kita pada saat survei ternyata petani adalah petani sewa lahan misalnya gitu. Berarti kita tulis di sini jenis petaninya adalah petani sewa lahan. Ini kelewat satu untuk jenis tanah. Itu juga didapat dari hasil survei. Apakah dia mineral atau gambut gitu. Kalau misalnya tanahnya mineral berarti kita tulis di sini mineral. Kalau gambut kita tulis gambut kayak gitu. Nah, untuk jenis penggunaan tanah sekitar itu melihat dari 4 arah mata angin, yaitu arah utara, timur, selatan, dan baratnya ini sesuai dengan titik CHL ini. Misal nih di utaranya adalah perumahan atau rumah gitu kan. Terus timurnya kebun juga. Sementara selatannya itu kelapa. Dan bagian barat itu misalnya apa ya, sungai misal. Gitu, misal pada saat jenis penggunaan tanah sekitarnya kayak gini, berarti kita tulis di ARGIS-nya, ya kan, terus di ARGIS-nya huruf U terus titik 2 spasi gitu kan. Kita sesuaiin dengan di CHL-nya, utaranya rumah, terus koma, spasi, terus timurnya. Kita lihat timurnya di sini apa. Ternyata timurnya kebun, jadi kita tulis kebun. Untuk selatannya juga selatannya kelapa. Terus baratnya sungai gitu. Itu sesuai dengan struktur basis data sih, ya kan, jenis penggunaan tanah sekitar. Tuh, jadi penulisan jenis penggunaan tanah sekitarnya kayak gini ya.
Jadi kita mulai dari arah utara dulu, setelah arah utara baru kita ketik arah timurnya, setelah itu selatannya dan arah baratnya. Kayak gini jadi ya. Ingat ya, setelah arah mata angin, apa arah mata angin? Sebelum arah mata angin itu ada koma di sini. Jadi setelah penggunaannya itu ada koma, terus di spasi, baru lanjut ke arah mata angin berikutnya. Gitu. Terus titik 2 jangan lupa. Nah, untuk identifikasi tanaman sekitar, itu kita lihat dari hasil CHL juga apakah dia monokultur atau multikultur gitu. Nah, tapi kan karena di sini ada 3 komoditas tadi ya, ada kelapa, kakao dan tebu. Berarti di tipe penanamannya itu bersifat multikultur dia. Multikultur. Nah, untuk konfliknya sendiri kita cek di CHL-nya apakah dia ada konflik atau tidak. Kalau tidak ada konflik ya berarti kita tulis tidak. Kalau ada berarti kita tulis konfliknya apa di situ. Cuman kalau kebetulan di sini kita anggap aja tidak ada konflik ya, berarti tidak gitu. Nah, udah selesai kayak gini aja untuk penulisan pengisian field CHL-nya gitu. Kalau misalnya udah selesai kalian isi, jangan lupa di editor save edit gitu. Nah, ini untuk pengisian CHL-nya. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana untuk menyesuaikan poligonnya gitu. Bagaimana menyesuaikan bentuknya ini agar sesuai dengan penampakan di citranya. Kebetulan untuk citranya karena apa lebih enak pakai ArcGIS ya, jadi aku pakai base mapnya ArcGIS dulu. Ini aku masukin base map ArcGIS. Cara masukin base mapnya tinggal pastiin harus online dulu ya ke internet gitu. Kalau udah online kalian pilih add data, pilih add base map. Nah, kalau misalnya kayak aku tadi itu aku nggak bisa add datanya, nggak bisa muncul gitu kan. Nah, berarti itu kalian harus koneksikan ArcGIS-nya di sini dulu. Jadi kalian pilih yang bagian show hidden icon sini, terus di bagian ArcGIS-nya kalian klik klik kanan, terus kalian pilih test connection now gitu atau pilih run connection test gitu. Kalian pilih aja test connection now. Nanti setelah dia udah run itu udah nggak ada silang lagi di sini ya, itu artinya ArcGIS kalian udah terkoneksi ke internet dan kalian bisa menggunakan base mapnya. Nah, ini tinggal kalian add base map aja. Base mapnya imagery boleh gitu, atau kalau misalnya selain base map ArcGIS kalian bisa juga pakai citra satelit yang lainnya gitu kan, untuk bantu kalian dalam delineasi. Nah, di sini udah dimasukkan base mapnya. Cuman kan kita nggak bisa ngelihat citra di bawahnya ya, karena ketutupan dengan ini ya, ketutupan dengan poligon di atasnya. Jadi ini kita edit aja simbolnya. Cara ngedit simbol tinggal diklik aja di bagian simbolnya ini, diklik kiri gitu kan. Setelah itu di simbolnya ini kalian edit, pilih hollow aja. Ini garisnya kita pilih tebalnya 1 ukurannya, terus ini warna poligon luarnya ini kita ganti warna apa ya, warna merah aja ya. Setelah itu kita klik OK gitu. Nah, dari citra kan kelihatan ya, ini punya perusahaan ini. Ada banyak banget nih punya perusahaan nih kayaknya. Kayak poligon ini pun juga punya perusahaan yang sama, poligon ini juga sama gitu kan. Nah, karena poligon-poligon ini sama semua, ya kan? Terus termasuk juga poligon yang ini dan ini gitu kan. Cuman yang di sini kan terpotong ya, harusnya sampai sini doang ya.
Ini juga nih terpotong di sini harusnya. Sementara kalau kita klik ini kan dia nggak terpotong ya, masih nyatu ya. Nah ini kita apa namanya? Kita edit dulu poligonnya, kita sesuaiin dengan kenampakan di Citra seharusnya gitu. Cara ngedit poligonnya ya tinggal kalian pastiin editor start editing gitu. Nah kalau udah start editing, kalian pilih yang bagian ini, create feature ini, ya kan di, oh ya kita mau motong poligon dulu ya. Kalau motong poligon mah pilihnya yang cut polygon, yang ini. Kita pilih cut polygon. Setelah kita cut polygon, ini kita select dulu poligonnya, ya kan. Terus kalian pilih cut polygon. Kalau udah, tinggal kalian potong aja poligonnya sesuai dengan kenampakan di Citra. Nih, cara cut polygon kan tinggal diklik, terus nanti di akhirnya tinggal di double klik aja, apa diklik 2 kali pada saat sudah selesai dikliknya gitu. Nanti dia bakal terpotong jadi 2 ini poligonnya. Ya kan ada yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah untuk sebelah kanan ini, oh yang atas ini juga kita potong dulu ya biar sama. Tinggal kita cut poligon aja. Gitu. Nah kalau udah dipotong kayak gini, tinggal kalian isi aja atributnya itu sesuai dengan yang di apa namanya, yang kelihatan di hasil survei lapang. Contohnya kayak ini kan, ini kan surveinya milik kantor PT Dongin Prabawa ini ya. Nah di sini kan juga milik PT yang sama ya harusnya. Di sini pun juga sama ya harusnya. Nah ini kalian select aja poligon-poligon ini. Kalau udah tinggal kalian isi atributnya ini yang sama gitu. Kalian isi aja ke semuanya ini dengan atribut yang sama. Cara ngisinya kayak gimana, cara cepatnya ini tinggal kalian copy aja. Ya kan misal kalian udah ngisi satu ya. Nah kalian mau ngisi yang lainnya, itu tinggal kalian copy aja. Terus tinggal kalian paste aja di sini, Ctrl V gitu. Paste, paste gitu. Atau cara yang lain, itu kalian bisa dengan klik kanan di sini, kalian pilih field calculator. Di field calculator ini kalian petik, terus kalian ketik survei, terus kalian pilih lagi ketik lagi petik 2 gitu. Jadi diawali petik 2, terus kalimatnya survei, terus diakhiri dengan petik 2 lagi. Setelah itu kalian ketik oke, klik oke gitu. Dia bakal terisi langsung semuanya sekaligus. Begitu juga untuk yang codingnya, ya kan. Ini kalian field calculator, ya kan, kalian isi dengan petik 2, terus kalian isi 7120, petik 2 lagi, terus kalian klik oke, dia bakal terisi langsung semuanya. Nah untuk verifikasinya juga sama gitu. Ini kalian field calculator kayak gitu sampai seterusnya ya, sampai konflik di sini itu harus sama semua karena kan dari citranya ini sama semua ya kelihatannya gitu. Nah bagaimana untuk yang kayak gini misalnya nih, apa namanya, di sini dah nih, ini kan lebih ya harusnya ya dari citra ya, kelihatannya mirip ya gitu. Nah ini sebenarnya ini kayaknya kebagi ke kabupaten lain ini, jadi ada SHP di kabupaten lain juga itu yang nggak masuk dalam kabupaten ini, Kabupaten Merauke gitu. Nah misalnya kalian mau nambahin poligonnya kayak gimana, itu nambahinnya tinggal kayak gini aja. Tadi kan udah editor raster editing, nah kalian pilih di create feature ini, ya kan, kalian pilih AOI nya. Nah itu tinggal kalian gambar aja, tapi kalian pilihnya yang auto complete polygon ini. Jadi kalian ketik auto complete polygon, setelah itu kalian tinggal ngikutin aja sesuai penampakan di citranya gitu.
Misal di citranya kayak gini ya. Ini aku main kasar aja karena cuman sebagai contoh aja. Nah, kalau udah selesai di sini, kalian nggak perlu ditutup ke sini ya. Jadi kalian udah, yang penting dia dari awalnya dia dari dalam poligon, terus kalian kelilingin poligon barunya, ya kan, terus kalian akhiri di akhir poligon. Kalau udah selesai tinggal kalian finish gitu. Nah, nanti dia bakal otomatis kebentuk poligon baru di sini. Nah, harusnya poligon yang ini kan juga sama kayak di bawah sini ya nilainya. Jadi ini kalian isi di atribut tabelnya, ini kalian isi yang sama. Harusnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai tinggal di editor, kalian pilih save edit gitu. Kalau udah di save edit, kalian stop editing. Nah, itu untuk contoh pengisian apa namanya, hasil survei lapang ke dalam SHP di ArcGIS-nya. Ini kalau kalian lihat, kita baru ngisi satu data ya, data perkebunan tadi, data titik survei. Datanya yang di sini titiknya dengan sumber datanya survei dengan codingnya sekian, verifikasinya sekian, very classnya masih baru satu ya kita isi ya. Harusnya ini sama nih perkebunan semua. Yang aku select ini di komoditasnya juga sama, sampai konfliknya juga harusnya terisi gitu. Mungkin itu tutorial singkatnya dari aku untuk pengisian apa namanya, CHL-nya berdasarkan hasil input. Untuk base map-nya itu terserah kalian, itu mau pakai base map yang apa. Mau pakai dari ArcGIS boleh sebenarnya, atau mau pakai citra yang aku kasih ke kalian dulu, kan ada citranya itu aku kasih, itu boleh juga kalian pakai. Atau pakai citra dari Stars Planet atau dari manapun juga, itu nggak masalah, yang penting resolusinya agak yang bagusan dikit lah gitu ya. Mungkin itu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut kayak gimana, oh ya di sini emang apa namanya, baru terisi sampai konflik ya. Untuk tipologi perkebunan sampai seterusnya ini masih nol isinya gitu. Ini field tipologi perkebunan, jenis HT, jenis HT reclass, HT keterangan ini untuk apa, itu nanti untuk kebutuhan analisis nantinya gitu. Tapi untuk pengisian CHL itu cukup sampai di konflik ini aja yang diisi. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, ini masih AOI Capper ya namanya. Tadi udah diganti gak sih? Belum ya. Ini kita ganti rename dulu dah. Tadi harusnya Merauke. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia bakal di dalam geodatabase ini. Mungkin itu aja dari aku, lebih dan kurang yang aku minta maaf. Oh iya, dalam Merauke ini kan dia dalam titik GDB ya. Nah, kalau kalian mau dalam bentuk SHP, nanti tinggal kalian klik kanan aja ini, terus kalian pilih export, pilih two step file ini yang single aja gitu, karena kalian mau exportnya satu SHP aja. Nanti di export ini kalian pilih lokasinya, itu kan mau diekspor di mana, sama output feature class namanya itu apa gitu. Nanti tinggal kalian klik OK. Nanti dia bakal jadi SHP yang akan nanti kalian kirimkan ke aku untuk aku QC lagi nanti. Mungkin itu aja dari aku akhiri. Selamat malam, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung ke aku ya.